Iya, Makanya saya ingin tanya, apakah roh itu membutuhkan makanan tubuh? saya Coba tidak, saya tidak tanyakan roh itu membutuhkan makanan atau karena makan. tentu saja tidak ikut. Apakah ketika aku makan, rohku ikut makan? Tentu saja tidak, karena makanan yang kumakan itu adalah keperluan tubuhku, bukan keperluan rohku. Contoh kalau aku Bang. makan bakso, dengarkan dulu bang. Aduh, dari tadi abang nggak paham rupanya. Contoh nih, aku makan bakso. Bukan saya Dengarkan dulu, Bang. dulu bang. Yang keluar daripada perut Bunda Maria itu adalah firman. Berarti Allah juga ikut keluar lewat situ. Ya. Oke, yang ketiga. Apakah yang menyusui itu kan Yesus? Apakah Allah juga ikut menyusui? Oke, Karena kan baik. mereka satu, atau abang katakan tadi, Allah itu adalah bentuknya roh tidak terlihat, dan dialah yang ada di dalam Yesus tadi. Otomatis kalau Yesus itu mohon maaf menyusui, maka apakah juga roh Allah yang tadi atau Allah yang di dalam tubuh Yesus itu ikut juga menikmati? Ya. Baru yang ketiga, saat Yesus itu kemanusiaan Yesus BAB, mereka kan satu. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Apakah saat Yesus buang BAB, Bapa juga ikut karena mereka satu? Nah, itu pertanyaan saya, abangku. Oke, baik. Silakan. Sekarang aku jawab. Nanti setelah ini ada beberapa pertanyaan terakhir, baru setelah itu abang boleh tanya sama saya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kau tanyakan saja semua. Kau tanyakan saja semua, aku akan menjawab. Gini, orang yang paling nomor satu di satu negara adalah presiden, gitu ya. Contoh di Rusia misalkan. Contoh di Rusia. Orang nomor satu di Rusia itu adalah Presiden Vladimir Putin. Nah, apakah presiden pantas untuk memegang cangkol dan mencangkoli tanah? Tentu saja tidak. Yang pantas dilakukan seorang presiden itu adalah memegang pulpen, rapat antar negara, pokoknya pekerjaan-pekerjaan terhormat lah. Itu ya, pekerjaan-pekerjaan terhormat lah yang dilakukan oleh presiden itu. Vladimir Putin misalkan. Mana mungkin Vladimir Putin pegang cangkol masuk ke lumpur. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Presiden Vladimir Putin bisa menjadi petani? Ya tentu saja bisa. Presiden Vladimir Putin bisa menjadi petani. Sebagai petani, dia akan megang cangkol. Itu ya, contoh nih Presiden Vladimir Putin nih yang biasa di istana, yang biasa istananya megah, gitu ya. Nah, lalu dia turun ke rakyatnya sendiri, masuk gorong-gorong. Apa mungkin presiden masuk gorong-gorong? Kalau pakai logika tidak mungkin. Mana mungkin seorang presiden masuk ke gorong-gorong mengecek ini turun nih ke bawah jembatan ini. Padahal di situ banyak lumpur bau busuk. Presiden tidak akan melakukannya kalau tidak punya kasih. Nah, gitu ya. Nah, tetapi ketika seorang presiden sampai rela turun ke gorong-gorong menjumpai masyarakat yang paling rendah, apakah presiden bisa melakukan itu? Iya, benar. Presiden bisa melakukan itu kalau dia punya kasih. Demikian juga dengan Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah itu adalah kasih. Oleh karena kasih, Allah itu mau menjadi manusia, serupa dengan manusia. Oleh karena kasih. Gitu ya. Nah, Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ini dia. Sebentar. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, ingat ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya Yesus mempertahankan kalau dia Allah. Ya. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu yang tertulis di dalam kitab suci. Allah menjadi manusia. Sebagai manusia,
tentu saja dia akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Contoh makan. Sama apa tadi BAB tadi abang bilang ya, BAB, menyusu. Sebagai manusia dia pasti melakukan itu. Apa susahnya diterima? Silakan Bang. Berarti poinnya yang saya tangkap di akhir ini, kalau yang tadi saya nggak terlalu mudeng lah. Tapi kalau yang di akhir sini yang saya tangkap adalah berarti saat tadi firman keluar daripada ini, berarti Allah juga ikut serta keluar, dan saat Yesus menyusui, berarti Bapak juga ikut menikmati. Di saat Yesus BAB, berarti Bapak juga ikut serta BAB. Nah itu Tidak. poinnya Bang, karena mereka selalu bersama-sama. Coba kau dengarkan dulu. Nggak, Bapak karena itu tidak kelihatan. sedikit Bang, sedikit. Gini. Dikit aja, Bapak dikit. Saya itu kan udah panjang lebar. Sebentar dulu Bang logika. Bapak itu tidak kelihatan. Bapak itu tidak kelihatan, enggak. Ya. Allah itu tidak kelihatan karena Allah itu adalah roh. Bapak itu tidak kelihatan. Bagaimana kau mau mengatakan Bapak itu BAB? Bapak itu tidak bisa dilihat. Ya, tak seorang pun yang pernah melihatnya. Yesus itulah gambar dari dia yang tidak kelihatan itu. Nah, sekarang ku bilang sama kau, mungkin enggak seorang presiden yang di istana masuk ke gorong-gorong? Tidak mungkin secara logika. Bagaimana mungkin seorang presiden masuk ke gorong-gorong? Tapi kalau dia punya kasih, dia bisa melakukannya. Gitu ya, main-main lumpur itu di paret itu, membersihkan paret itu. Semoga Bang paham. Secara logika, presiden itu ada di istana, rapat antar negara. Secara logika, presiden itu harusnya bersih berpakaian. Tetapi kalau presiden memiliki kasih, dia akan masuk ke gorong-gorong. Kalau dia mengasihi rakyatnya, dia akan melihat sendiri apa permasalahan yang ada di dalam rakyatnya ini, dan dia akan mengajarkan secara langsung. Demikian juga dengan Allah. Mungkin enggak Allah di dunia? Secara logika tidak mungkin. Tapi kalau Allah itu punya kasih, dia bisa menjadi manusia untuk mengajarkan kepada kita teladan hidup yang baik. Sekarang beginilah dulu kutanya sama Bang logika. Gini, coba Bang simak. Kita orang Kristen, sebelum aku bertanya aku jelaskan dulu. Kita orang Kristen tidak boleh mempercayai satu nabi saja, nggak boleh. Bang, tunggu. Kita orang Kristen ya. Saya belum apa loh. Tunggu abang bertanya. Tapi abang bilang tadi biarkan saya bertanya dulu sampai selesai ini pertanyaan masih saya. tentang Kristen, masih tentang Kristen. Enggak, maksudnya gini. Yang tadi kan biarkan saya sanggah dulu lah bang. Kalau kita gini memang dong. diskusi. Gini. Coba abang dengarkan dulu, gitu ya. Nah, kita orang Kristen tidak boleh mempercayai satu nabi saja, enggak boleh. Gitu ya. Kita mempercayai nabi-nabi terdahulu. Karena apa yang disampaikan nabi yang satu dengan nabi yang lain itu saling berkesinambungan. Sekarang coba aku tanya abang. Kalau nabi terdahulu mengatakan Allah akan menjadi manusia, apakah kita bisa protes? Karena nabi terdahululah yang mengatakan bahwa Allah akan menjadi manusia. Bagaimana kita bisa memprotes nabi terdahulu? Nabi terdahulu yang mengatakan Allah